Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rama, dan di project akhir ini saya membuat CMS API Gateway. Jadi ini adalah solusi ya open source untuk teman-teman yang mau membuat CMS di websitenya masing-masing. Nah, di sini kita menyediakan API Gateway modular, jadi mudah diakses juga untuk mengolah konten media. Nah, kita implementasi autentikasinya menggunakan JWT dan memanfaatkan Gorm Migrate. Jadi kalau pakai CMS ini kita udah tinggal jalanin aja, langsung bikin database atau tabel-tabelnya sudah otomatis gitu. Nah, kemudian teknologi apa aja yang dipakai? Kita menggunakan Golang dengan Gin Framework, kemudian GORM, database-nya menggunakan Postgre, dan migration tool-nya kita pakai GORM Migrate. Jadi langsung otomatis termigrasi beberapa tabel dasar yang sudah disediakan. Kemudian autentikasinya menggunakan JWT yang sudah umum dipakai ya. Nah, untuk di demo ini saya menggunakan Railway untuk deployment platformnya. Ini kurang lebih database desain dasarnya, dan ini sudah langsung termigrate ketika pertama kali ngedeploy. Dan ada juga beberapa data seedernya gitu ya untuk awal-awalnya. Yang pasti salah satunya user admin gitu. Nah, di sini Gorm Migrate digunakannya ya tadi membuat untuk migrasi, kemudian untuk beberapa data dasar seperti kategori. Nah, ini yang dimigrasinya membuat tabel user, kategori, post, dan media. Kemudian outputnya seperti apa? API strukturnya kurang lebih seperti ini. Untuk user management, sebenarnya ada lagi ini user managementnya untuk data user segala macam. Di sini API user ada CWRD-nya, kemudian login, dan ada juga untuk refresh tokennya. Ini content managementnya, ada post datanya, kemudian kategori ini sebetulnya kurang lengkap, ada juga kalau di aslinya udah ada CORD-nya juga, jadi untuk mendapatkan data. Nah, kemudian media manajemen untuk mengunggah filenya. Nah, security dan autentikasinya tadi kita menggunakan JWT. Kemudian ada juga role based access. Jadi di sini ada 3 role. Yang pertama itu admin, editor, dan author itu penulisnya. Nah, ini untuk deployment strateginya bisa langsung di deploy saja. Kenapa pakai Railway saat ini? Ya itu untuk yang tercepatnya. Nah, ini kurang lebih deskripsi untuk hak akses pada sistem CMS ini. Admin bisa mengakses semuanya, user management, kategori, post, dan media. Dia juga bisa ngatur role-nya dan memperhatikan dan juga bisa mengaudit konten-kontennya. Untuk editor hanya yang berkaitan dengan konten, misalnya kategori, postingannya apa, dari medianya apa. Untuk user dia terbatas. Untuk tabel user maksudnya. Kemudian yang ketiga, author itu hanya melakukan post dan update. Jadi tetap nanti untuk dipublish atau enggaknya itu tergantung editor. Nah, ringkasannya kurang lebih seperti ini. Menambah user. Nah, ini bisa mengedit tadi yang author mengedit, memposting, membuat postingan. Seperti itu. Kita langsung ke ini, dokumentasinya ada di sini, tapi kita langsung sini aja. Oke, kita langsung demo. Ini loginnya sesuai yang di seeder. Jadi ada admin sudah disiapkan.
di dalam migrasinya, seeder migrasinya. Kita coba login. Nah, ini ada akses token, ada refresh token. Akses token itu fungsinya untuk autentikasi saat aksi mengambil data atau memasukkan data, bahkan menghapus data di sini. Refresh token ini fungsinya jika akses token sudah expired ya atau sudah tidak valid, bisa melakukan refresh di sini untuk mendapatkan token baru, akses token baru. Kita coba akses tokennya. Oke, misalnya kita select all user. Di sini ada administrator yang tadi login, ini misalnya Rama. Kita akan insert misalnya baru. Tadi apa ya, udah ada pastikan. Nah, misalnya kita insert baru. Email udah ada, berarti kita update dulu yang di sini. Tadi user nomor 13. Jadi ini tuh sebenarnya kalau kita lihat di database udah ada yang tapi yang deleted, jadi udah ada yang dihapus gitu kan. Nah, kita bikin aja email baru. Coba misalnya. Jadi sudah ada, cuman di select ini tidak dimunculkan yang udah deleted. Tapi tetap nggak bisa input lagi karena sudah ada di database-nya. Nah, kita update misalnya yang ini, kita ganti password 17. Kita ganti passwordnya 1234567. Ininya misalnya jadi 3. Nah, sudah berubah jadi 3. Passwordnya udah berubah juga. Kalau di sini tetap kita tidak munculkan passwordnya, dirahasiakan. Kita misalnya coba hapus yang tadi 17. Nah, tapi di sini saya menggunakan soft delete teman-teman, jadi nggak benar-benar hilang, cuma dia jadi deletednya di sini ada tanggalnya, tanggal berapa. Makanya tadi ketika insert padahal nggak ada, padahal belum ada di list ini, tapi ditolak karena sudah ada yang pernah pakai. Begitu. Selanjutnya kita kategori. Nah, ini ada beberapa kategori yang udah disiapkan. Ini dari seeder juga. Kita coba misalnya update. Tambahan tadi berapa? 14. Update tambahan 2 misalnya. Percobaan update tambahan. Tadi Pak, ini ID-nya 14. ID-nya 14. Nah, tambahan 2, ini tambahan update. Kita lihat lagi di sini. Nah, tambahan 2 percobaan update tambahan sudah berubah. Sekarang kita hapus yang 14. Nah, kita lihat lagi, harusnya sudah tidak ada. Tapi sekali lagi saya menggunakan soft delete, jadi
tidak benar-benar hilang dari database. Kita insert baru, misalnya testimonials 3. Nah, jadi ID 15 di sini ada ID 15. Ini sudah berfungsi semua. Selanjutnya kita ke upload. Nah, upload di sini misalnya ini foto apa ya? Select files from local machine. Sepatu baru misalnya. Kita coba upload. Nah, ini jadinya seperti ini. Ada responnya, file name-nya ini, upload-nya ini. Tapi kalau kita lihat, nah ini post ID nanti akan berubah. Jadi biasanya kalau di front end itu kan logiknya gini. Ketika upload file itu langsung terupload ke server. Nah, postingannya belum disimpan. Nanti ketika insert posting ini di sini, kita akan memasukkan ID medianya. Nah, ID medianya adalah berdasarkan dari respon upload ini. Nah, ada ID. Jadi nanti ini post ID ini akan otomatis berubah ketika melakukan insert post. Begitu. Kita misalnya lihat semua media. Nah, ini yang baru tadi, yang ini. Jamnya. Ya, ini yang baru. Kita coba klik. Nah, sudah masuk. Kemudian kita melihat spesifik, kurang lebih sama tadi. Data spesifiknya hanya data tertentu. Nah, insert ini misalnya kita punya dari luar, URL dari luar. Nah, misalnya kita punya URL langsung masuk. Nah, kategori name. Oh, mohon maaf, ini salah. Nah, langsung ngebentuk ini. Ini kalau kita punya URL sendiri. Begitu, kita juga bisa update di sini. Kurang lebih caranya sama. Misalnya kita update data ini, data dengan ID 2 menjadi URL ya. Menjadi URL. Data dengan ID 2. Data dengan ID 2, file name. Kita kasih nama file name. Media not found. Oh, karena kita harusnya ID 2. Nah, berhasil terupdate. Kita lihat di sini. Dengan ID 2 dia akan berubah menjadi URL. Begitu. Kemudian untuk postingan atau kontennya, kita bisa search, retrieve semua data. Kita hapus dulu ininya. Belum ada, kita coba insert. Judul, konten, kategori, medianya tadi kita cek ada 3, 2, 3, 4 misalnya. Kita insert medianya 2, 3, 4. Kategori 1. Oke. Autornya kita isi admin. Nah, berhasil. Kita lihat di sini ada. Kita lihat medianya sudah berubah. Postnya jadi ada nih, post 1, post ID 1. Ini juga untuk
lihat spesifik, misalnya ID3 tentunya nggak ada, kita ganti 1. Nah ini untuk update kurang lebih sama seperti ini. Kita coba jadi publish, medianya tetap oke. Jadi published statusnya, jadi nanti dia juga pas di sini berubah jadi publish. Sekarang kita coba hapus ID 1. Sukses menghapus dan kita cek di sini sudah tidak ada. Baik, mungkin segitu saja presentasi sekaligus demonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dicoba-coba teman-teman untuk CMS API ini, barangkali bermanfaat untuk teman-teman yang sedang membangun website seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.